Ketika kemarin menuju ke Gili Nangu, saya melihat ada gili-gili lainnya. Dan hari ini saya akan ke gili yang paling dekat. Pak Jun, gili tangkong artinya apa? Tangkong itu ada namanya Baju. Oh, baju. Di Gili Tangkong hanya ada 3 keluarga, salah satunya Amak Gari, dan saya ingin sekali meminta izin untuk menemani saya berkeliling Pulau Tangkong. Selamat pagi. Saya ingin tanya, rumah Pak Amak Gari di mana ya? Oh, di sebelah situ. Selamat pagi, Pak Gari. Ya. Halo, saya Nadine. Sudah berapa lama Pak di Pulau Tangkong ini? Sekitar 30 lebih. 30 tahun? Wah, mata pencarian Pak Gari apa? Nelayan? Cuman ini jaga kelapa. Jaga kelapa? Boleh saya coba kelapanya Pak? Ya boleh. Boleh ya Pak ya? Panas di sini. Setelah bertemu dengan Amak Gari, saya pun diajak beliau untuk memetik kelapa. Oh, di Lombok. Ada berapa? Beliau bercerita bahwa beliau merupakan yang tertua yang ada di Gili Tangkong. Sedangkan 3 keluarga lainnya yang tinggal di sini masih mempunyai hubungan saudara dengan beliau. Walaupun anak-anaknya sudah pindah dan tinggal di Lombok, tak ada sedikit pun niat beliau untuk meninggalkan Gili ini. Saya pun diperbolehkan untuk memetik kelapa. Ternyata hanya dengan alat sederhana yang berupa galah dengan ujung tajam sudah cukup untuk memetik kelapa. Tanpa harus bersusah payah untuk menaiki pohon yang saya rasa tingginya sekitar 4 hingga 5 meter. Sebelum menjadi penjaga perkebunan kelapa, Amak Gari dahulu berprofesi sebagai petani mutiara. Tetapi karena banyaknya nelayan yang menggunakan racun dalam menangkap ikan, hingga akhirnya lama-kelamaan habitat laut pun rusak. Dan semenjak itu pula Amak Gari mencari penghidupan dengan menjaga perkebunan kelapa. Asli nih, dari pohonnya. Tidak sekedar basa-basi belaka,
Tetapi rasa kelapa di sini betul-betul manis seolah diberi gula. Dan menurut saya, ini adalah kelapa terenak yang pernah saya cicipi. Ya Pak, terima kasih banyak. Yuk Bu. Ya sekarang saya akan menuju ke gili berikutnya, yaitu gili sudak yang artinya jajanan seperti umbi-umbian. Gilinya yang mana Pak? Gili sudak kan? Dari tudang santung jendari ngedanding darong keting dorong ngedeng dorong jendong dorong jendong jendang dorong rendang jendang dorong dari Begitu sampai di Gili Sudak, saya melihat keadaan yang berbeda dengan Gili Tangkong. Di sini saya melihat anak-anak bermain, menandakan bahwa Gili ini merupakan perkampungan nelayan atau petani kecil. Setelah mengelilingi pulau ini, saya baru mengerti kenapa disebut Gili Sudak. Karena hanya di sini saya menemukan restoran di tepi pantai. Beruntung sekali saya mendapatkan undangan untuk makan siang. Di sini saya melihat sambutan selamat datang yang unik, berupa nyanyian dan sedikit tarian. Dan jika diperhatikan, tarian yang diperagakan seperti tarian dari Pulau Dewata, namun dengan menggunakan bahasa Lombok. Dari informasi yang saya dapat, kesenian ini disebut dengan cepung. Berasal dari suatu daerah di Nusa Tenggara yang bernama Kediri, biasanya terdiri dari 4 hingga 12 orang. Diperkirakan kesenian ini lahir pada masa kerajaan Bali masuk ke daerah Lombok pada pemerintahan Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Sehingga tidak heran ada sedikit pengaruh tarian Bali dalam kesenian cepung ini. Biasanya isi dari nyanyian ini berupa petuah-petuah bijak untuk kehidupan sehari-hari. Sayangnya tidak banyak yang tahu keberadaan seni ini, sehingga dapat dibilang kesenian ini hampir punah. Halo Pak Wan. Kabar? Baik, halo. Wah seru sekali kelihatannya makan di sini. Iya. Memang kenapa rencana buat restoran di sini? Kan sedikit jauh dari mana-mana, apakah itu yang diinginkan, ketenangan? Iya, justru itu yang kita inginkan. Aha. Jadi nggak jauh dari keramaian, buat orang-orang yang ingin mencari tempat yang tenang, Hah? yang santai, yang rileks, mau mencari inspirasi, habis makan kenyang, kemudian bisa leyeh-leyeh gitu ya. Ini tempatnya. Ya. Ya. Selain saya, rupanya sedang ada grup dari mancanegara yang sedang melakukan survei ke daerah-daerah Indonesia yang mempunyai daya tarik wisata. Ini menandakan bahwa keindahan Indonesia tidak pernah habis untuk menarik wisatawan mancanegara. Gili terakhir yang akan saya kunjungi adalah itu, gili kecil yang sangat terkenal dengan julukan The Romantic Island. Apakah saya akan menemukan cinta saya? Karena ukurannya yang sangat kecil, hingga gili ini pun takkan kita temukan di dalam peta. Ingin tahu seberapa kecil pulau ini? Mari ikuti saya. Halo!
Julukan Romantic Island berasal dari para wisatawan asing yang berkunjung ke Gili Gadis. Bagi mereka yang menginginkan ruang pribadi, biasanya memilih pulau ini. Khususnya bagi para pasangan bulan madu. Biasanya para pengunjung diantar ke sini pagi hari dan dijemput kembali sore harinya. Karena banyaknya pasangan yang sedang berbulan madu menghabiskan waktunya di sini, oleh karena itulah Gili ini diberi julukan The Romantic Island. Apakah saya akan menemukan cinta saya? Di belakang saya sudah ada honeymooners. Tapi kapan giliran saya? Saya harus berenang ke ujung pulau situ. Tapi tidak menemukannya. Tapi saya akan mencarinya. Salah satu yang menambah keromantisan Gili ini adalah keindahan bawah lautnya. Saya rasa kali ini saya kurang beruntung. Walaupun saya sempat menemukan bintang laut, tetapi selebihnya saya tidak melihat apapun. Kemungkinan ini dikarenakan saya datang tidak pada waktu yang tepat, yaitu ketika air laut sudah surut. Tetapi saya jadi mempunyai alasan untuk membuktikannya di lain waktu. Ya, tadi saya baru snorkeling dan tidak ada ikan, terumbu karang juga kurang bagus. Jadi menurut saya susah ya untuk diving di sini, apalagi snorkeling juga. Kita coba di tempat yang lain.